Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah salam jatuh dari surga. Yang jawab salam insyaallah masuk. Amin. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiqin wal wafa. يقول الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang kelima ya. Lima malam. 6 ya. Yang ke-6. Kagak terasa kan? Kagak terasa. Tahu-tahu udah bulan suci Ramadan, kemarin kita tunggu-tunggu. Udah belajar, udah sabar, kita tahu udah Ramadan. Insyaallah bentar lagi kalau hitungan ke-20 apa lagi kan? Jadi masih 2 hari lagi. Udah masjid makin maju jamaahnya. Udah makin banyak, makin maju. Tinggal satu satuan. Udah pada sibuk mak bikin kue, bapaknya nemenin anaknya di baju di sepatu baru. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam langsung kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan hapus segala dosanya ma taqaddama min dhanbihi yang telah lalu. Ya, yang telah lalu. Ini bukan hadis palsu, ini muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Ini saya baca dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Alwi Al-Haddad. Yang dimaksud dengan imanan ayat tasdiqu bi wa'dillah. Ini ngaji. At-tasdiqu bi wa'dillah. Siapa orang yang mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, satu syaratnya itu tadi, ya. At-tasdiqu bi wa'dillah, ya. Hatinya harus yakin dengan apa yang Allah janjikan kepada kita. Berarti ini orang, ya, imannya bukan sembarangan orang beriman, ngaku-ngaku beriman doang. Sekarang banyak orang KTP, di KTP-nya Islam. Senang Pak dengan datang bulan suci Ramadan, senang. Oh ikut tadi Ramadan. Dulu itu Ramadan datang puasa, kalau puasa siang-siang dulu. Warteg nongkrong, katanya senang datang di bulan suci Ramadan. Berarti imannya kosong, cuma di lidah doang, ya di lisan doang, ngaku doang, tapi pengakuannya tidak dibuktikan. Kalau orang ngaku beriman, ya dia pasti ke masjid. Satu, ya, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang yang meramaikan, memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid, mushola, ya kan? Itu orang yang beriman. Man amana billah, itu dia orang yang beriman. Ya, beriman pada Allah, pada hari akhir. Lanjutannya apa? Dia pasti mendirikan sholat. Masjid ngapain? Megaplek. Lah kagak boleh pergi orang ke masjid dan ya, ke masjid sholat ibadah. Apalagi bulan suci Ramadan. Ya, karena habis selesai tarawih memakmurkan masjid, baca tadarus. Tadarus Al-Quran. Enak Pak. Kalau kampung kita tiap malam dibaca ayat suci Al-Quran, insyaallah aman dari bala dunia. Amin. Ya, aman dari bala bencana musibah.
Jangan khawatir, selama di kampung kita masih ada orang yang berzikir, selama masih ada orang yang membaca istighfar, selama ayat-ayat suci Al-Quran masih dilantunkan di kampung kita, bala ya, murka Allah jauh. Coba bapak lihat di TV dan banyak saudara-saudara kita di Majalengka kemarin tuh, ya kebanjiran, lagi lokan sini. Kebanjiran kampung sawah. Nah saya yang lebih rendah lagi Chandra, kalau di sini kebanjiran, saya di Chandra lebih rendah lagi, tak lempuh saya. Di sini kan tinggi ya, kampung sawah kan tinggi tanahnya, begitu. Di Kabupaten Bandung banjir Pak, Kabupaten Bandung banjir. Belum lagi musibah yang tanah longsor. Banjir di mana-mana. Ya, insya Allah kalau masih ada orang yang berzikir, istighfar, baca ayat suci Al-Quran jauh berpahala. Ya kan? Wa'alaikum salam atas zakat nanti bayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan orang tersebut tidak takut hanya kepada Allah, selain takutnya hanya kepada Allah takutnya. Fa'asa dzalika ayyamun dengan pasti orang tersebut akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas itu itu hati kita harus yakin janji Allah itu benar. Ya, innaka la yukhliful mi'ad, la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji, Bang. Enggak pernah ingkar janji. Makanya kita waktu kita remaja, ya Pak ya. Bapak pernah remaja kan dulu? Apa langsung tua? Saya pernah remaja dulu, ya. Ya biasa dah kalau janji-janji anak remaja, ceweknya sama calon-calonnya begitu dah, ya kan? Terus saya tunggu di pondok gede ya. Jam berapa kan? Jam 1 kita nonton sudah di pondok gede. Perempuan yang udah nyampe jam 1 naik lagi yang belum nyampe. Udah sore. Perempuan keselan. Kalau manusia mah banyak ingkar janjinya, ya manusia banyak ingkar janji. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ingkar janji kepada Allah. Tenang, ya. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tenang aja dulu. Ya. La tahzan wa la takhaf. Jangan khawatir, jangan sedih, ya. Sesungguhnya Allah bersama kita. Walaupun ekonomi lagi sulit banget. Beras naik ya. Nah, sebelum Ramadan beras saya beli dari 11.000 beras yang habis di 10 naik jadi 12, naik lagi baru hari naik 13.000, naik lagi jadi 14.000. Sekarang udah 15.000 beras yang tahu ya Ustaz ya? Saya tahu ya. Ada yang beli beras ada berapa? Ya, ada yang jual, ada yang seribu. Kalau naik sebelum Ramadan sempat 24.000 saya nanti ada pasar kerja. Nah sekarang udah 32.000 sekilo. Luar biasa. Tapi semuanya itu kita hadapi dengan tenang. Kenapa? Kita yakin dengan janji Allah bulan suci Ramadan penuh keberkahan. Letaknya ke pedagang, ya, tanya ke pedagang. Oh, ya, gak usah yang mesti tanya. Yang dagang Allah tukang emas di pasar Kecaki ada emas tuh, toko emas 1, 2 berada tanya. Wah, yang belanja siapa ke situ? Lah kita orang muslim, toko emas laku. Ntar habis lebaran laku lagi, ya. Laku lagi ke toko emas. Ya. Sebelum Ramadan suruh beli malaginya, Bang, dia mau kasih duit 10 juta, beli emas apa? Ya dengan seneng banget itu mama kasih gitu, Ramadan kasih duit 10 juta ya. Ya beli ya 10 juta, ya kan? Emas. Tapi kan kita bayar sama aja tabungan, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, wahdisaban. Saya baca kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, ayat al-ikhlasu billah. Ya, ikhlas. Kita ibadah jangan ngarepin apa-apa udah. Kenapa? Karena ibadah bulan suci Ramadan, puasa itu serius sifatnya. Sama aja kita kerja, gaji kita kagak ketahuan. Kita digaji berapa gaji kita sama bos kita kerja.
Bos, gaji saya berapa bos? Ya kamu saja 50.000. Enak, ketahuan. Bisa kita hitung. Kalau saya kerja sehari 50.000, ntar dapat 9 kali 5 kali 30 dapat berapa? 1,5 juta. Udah kelihatan. Kalau kata bosnya, kamu kerja sama saya, ya nanti saya nggak kasih tahu gaji. Ntar aja boleh kamu kerjain, ntar aja. Justru kalau kita kerja begitu kita perlu hati-hati, jangan sampai salah, ya, jangan sampai leceh dikit. Kalau kita naruh barang apa-apaan, ya, sama aja kita puasa, perlu hati-hati, ya. Bahasa tasawufnya wara'iyah, hati-hati, bisa dijaga puasa-puasa. Ada tetangga datang ke rumah ngajakin tiba sering puasa, ya. Ada tetangga ya biasanya begini, kalau bapak-bapak emang kalau anaknya ribut aja, ya bapak-bapaknya kalau ini udah masa bola, udah puasa-puasa masa bola, puasa-puasa masa bola, belum begini-begini, padahal gara-gara anak bapak ikut-ikutan. Nah ini puasanya nggak berantam, tapi pahalanya hilang, ya pahalanya hilang. Apa kata Rasul? Laisa syadid bisur'ati innama syadid bil yamlik nafsuhu bil ghadab. Bukan orang kuat itu yang motornya kayak aderai cepat, ya kayak film bebas yang atlet itu tuh binaragawan badannya bagus. Kayak satu lagi Mike Tyson yang jago tinju, Muhammad Ali nanti kali yang jago tinju, satu lagi kayak jago tuh Jackie Chan. Bukan itu, inna syadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia amarah. Ketika datang amarah, emosinya datang memuncak, mampu dia. Ya, karena dikasih tahu oleh Nabi Muhammad. Kalau kita emosi, suruh baca istighfar. Masih juga masih emosi kerja lagi, wudu, ya, wudu, sholat, masih juga tidur. Ya kan, ini kuncinya nih, buat kita nih. Biasa kalau ibu-ibu kalau pulang dari pasar pulang ke rumah biasanya kita cuma satu kata, dia 50 kata, 100 kata. Namanya juga kaum hawa, agak tidak bersedia dia. Hawa ini juga hawa, mau aja. Nah, kita nanya, gimana kamu di pasar? Wah, bawang naik, cabai mahal, tomat naik, beras mahal. Bapak masih ada duit cuma 50.000, dapat apa Mbak hari ini? Oh, mahal semua. Udah gak usah nyayur, gak usah masak, gak usah ngoceh kemana-mana. Jadinya, ya kalau kita cuma nanya gimana di pasar, cuma yang gitu kurang. Dia terus dimana-mana. Itu kalau hawa. Jadi kuncinya kalau api ketemu api, tambah dulu ya apinya. Jangan Pak, gak usah dari. Harusnya api ketemu air, ya kan? Jangan dari tinggal aja biar dia cuma terus. Kita tinggalannya dia tidak baca Quran, apalagi puasa. Baca Quran dulu kan, banyak istighfar. Betul. Jadi yang kedua, syarat orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ada apanya, bukan karena siapa-siapa juga. Insyaallah kita mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang mau saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan. Wassalamualaikum.